Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung Kurniawan, NIM 218121490059. Saya akan menyampaikan presentasi proposal skripsi dengan judul Analisis Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Tahap 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes kepada Bupati atau Wali Kota maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban sudah otomatis tercetak dalam Siskuides jika penatausahaan telah selesai. Laporan pertanggungjawaban mendekati tanggal terakhir batas waktu penyampaian. Identifikasi masalah, adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Batasan masalah, laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa berdasar Permendagri nomor 20 tahun 2018. Rumusan masalah, satu, apakah laporan pertanggungjawaban keuangan di Desa Kasiman sudah dilaksanakan sesuai Permendagri nomor 20 tahun 2018? Dua, apakah kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan di Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro? Tujuan penelitian, satu, mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman tahun 2022. Dua, untuk mengetahui kendala dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman, dan bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Manfaat penelitian satu, bagi pemerintah Desa Kasiman dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pertanggungjawaban keuangan desa sehingga dihasilkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Dua, bagi akademisi, penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan wawasan dan ilmu bagi para pembaca. Diharapkan juga penelitian ini bisa menambah referensi untuk penyelenggaraan penelitian-penelitian ke depannya. Bab 2, kajian pustaka. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia dalam kurung Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, serta partisipatif dengan tertib dan disiplin anggaran. APBD desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 pertanggungjawaban keuangan desa sebagaimana yang harus disampaikan desa adalah laporan pertanggungjawaban realisasi APBD desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat. Laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Selain disampaikan kepada Bupati, laporan pertanggungjawaban harus juga disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa sesuai asas pengelolaan keuangan desa. Kerangka berpikir sebagai berikut. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Muluk 2025, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Pendekatan deskriptif merupakan studi untuk mendesain dan mengumpulkan data yang mendeskripsikan karakteristik objek, peristiwa, atau sesuatu. Penelitian diri ini digunakan untuk melihat pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa Kasiman berdasar paparan dari aparat pemerintah desa serta menggambarkan pandangan peneliti terhadap kegiatan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman.
Sumber data satu, data primer merupakan data yang diperoleh dari responden terkait masalah yang diteliti terkait pertanggungjawaban APBD di Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman tahun anggaran 2022. Dua, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku literatur yang terkait permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen, atau arsip desa yang relevan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan pertanggungjawaban keuangan desa Kasiman, Kecamatan Kasiman tahun 2022. Teknik pengumpulan data satu, observasi. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didasarkan atas pengalaman secara langsung yang memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri. Kemungkinan menyatat perilaku kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Dua, wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan itu. Tiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumentasi pada penelitian ini berupa laporan pertanggungjawaban APBD. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu, pengumpulan data. Pada tahapan ini, penelitian melaksanakan pengumpulan data yang dilaksanakan melalui observasi lapangan, wawancara dengan para narasumber, dan membuat dokumentasi terkait observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Data yang terkumpul dipilah sesuai dengan sifat narasumber yang diteliti. Dua, reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dan yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Tiga, penyajian data. Penyajian data mempunyai tujuan untuk melihat gambaran secara keseluruhan bagian-bagian tertentu dari penelitian. Empat, kesimpulan. Terima kasih. Sekian presentasi proposal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.